Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Sebelum kita melakukan pekerjaan kita apapun hari ini, marilah kita sejenak beribadah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 30 ayat yang pertama. Yesus lehom hatorangan apistaran mangatusi kami lehom matana marnida rohana umboto dalami Satotong meradupun buhimi berdalan hami asani gonggong iton dimi mahami. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Kamis ini diambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Marhite-hite habis tarado di paujak jahuba tanoon jala marhite-hite hapatason akalangiti di padiri. Saudara jemaat Tuhan, sebelum nats renungan kita hari ini dalam ayat di atas telah memberikan pengetahuan kepada kita yang nyata, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Sebagaimana kita lihat dimulai dari ayat 13 sampai ayat 16. Nah, dalam nats renungan kita pada hari ini, bagaimana Tuhan telah dalam menciptakan segala sesuatu dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Saudara jemaat Tuhan, Alkisah seorang petani meninggalkan kedua putranya. Lalu sepeninggal ayahnya, kedua putra ini hidup bersama dalam satu rumah. Namun suatu saat mereka bertengkar dan memutuskan untuk berpisah dan membagi dua harta warisan dari ayah mereka. Setelah harta terbagi, ternyata masih tertinggal sebuah kotak yang selama ini disembunyikan oleh ayah mereka. Dan setelah mereka membuka kotak itu, ternyata mereka menemukan dua buah cincin di dalamnya. Yang satu terbuat dari emas bertatahkan berlian, dan yang satu lagi terbuat dari perunggu murah. Melihat cincin berlian ini, maka keserakahan sang kakak pun timbul. Dan dia menjelaskan, kurasa cincin ini adalah warisan yang turun-temurun dari nenek moyang kita. Oleh karena itu kita harus menjaganya dan menyimpannya dengan baik-baik. Dan karena ini adalah emas dan merupakan warisan dari nenek moyang kita, saya akan menyimpannya, dan yang perunggu kamu yang menyimpannya.
Lalu keduanya mengenakan cincin tersebut di jari masing-masing. Dan kemudian keduanya pun berpisah. Sang adik merenung, tidak aneh kalau ayah menyimpan cincin berlian yang mahal itu. Tetapi kenapa ayah menyimpan cincin perunggu murahan ini? Dia mencermati dan meneliti cincinnya, dan dia menemukan sebuah kalimat terukir di cincin itu. Ini pun akan berlalu. Lalu si bungsu berkata dalam hatinya, sepertinya ini adalah mantra ayah. Lalu kemudian dia memakai cincin itu kembali. Kakak beradik tersebut mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Ketika panen berhasil, sang kakak berpesta pora, bermabuk-mabukan, dan lupa daratan. Ketika panen gagal, dia menderita tekanan batin, tekanan darah tinggi, dan sampai akhirnya dia berhutang ke sana ke sini. Sedemikian hati yang tertekan, di dalam hati yang tertekan dari waktu ke waktu sampai akhirnya dia kehilangan keseimbangan batinnya, sehingga dia kesulitan dalam tidur, dan akhirnya dia memakai obat-obatan penenang. Sampai akhirnya dia terpaksa menjual cincin berlian miliknya untuk membeli obat-obatan yang membuatnya ketagihan. Sementara itu ketika panen berhasil, sang adik mensyukurinya, dan dia diingatkan oleh cincinnya, ini pun akan berlalu. Jadi dia pun tidak sombong dan tidak lupa daratan. Dan ketika panen gagal, dia juga ingat, ini pun akan berlalu. Jadi ia pun tidak larut dalam kesedihan. Ia tetap saja naik, turun, kadang berhasil, kadang gagal dalam segala hal, namun dia tahu bahwa tiada yang kekal adanya. Semua yang datang hanya akan berlalu. Dia tidak akan pernah kehilangan keseimbangan batinnya. Dia hidup tentram, hidup seimbang, hidup bahagia. Saudara jemaat Tuhan, sebagian orang membangun keluarganya tanpa menemukan hikmat dari Allah terlebih dahulu. Akibatnya dalam hidupnya terus didera dengan prahara yang tidak habis-habisnya, atau tidak ada kebahagiaan dan damai sejahtera. Bahayanya, kadang begitu banyak buah dari perbuatan kita yang tidak berhikmat, yang bisa melukai diri kita sendiri, rekan kita, orang yang kita pimpin, bahkan tidak dapat lenyap meskipun kita sudah meninggal. Dalam kisah di atas yang kita dengar tadi, sang adik memiliki hikmat sehingga dia memiliki kekayaan, kehormatan, dan kebahagiaan. Kita bisa saja berdoa dan berpuasa siang dan malam, tapi kalau kita tidak mengisi diri kita dengan hikmat Allah, maka tidak ada power untuk umur panjang, kekayaan, kehormatan, dan kebahagiaan. Sebelum kita melangkahkan kaki kita perlu minta pertolongan, hikmat, dan kehendak Tuhan untuk senantiasa menyertai kita. Oleh sebab itu perolehlah hikmat, sebab hikmat akan mendatangkan umur panjang, kekayaan, kehormatan, dan kebahagiaan. Hikmat berarti memahami perspektif Allah tentang berbagai situasi dan menyikapinya dengan tepat, dan membuat kita mampu berdiri teguh dalam iman dan memilih jalannya. Juga membuat kita dapat menghadapi dengan tenang berbagai kesulitan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Allah kita yang berdaulat mengetahui tingkat kesulitan kita dan kemampuan kita. Karena kasih-Nya pada kita, Dia tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi yang dapat kita tanggung, dan bahkan akan memakai saat-saat yang paling tergelap dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan bagi kita. Orang yang bijak meyakini kebenaran ini,
mereka menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal dan hidup dalam kemurahan Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 232 ayat 2. Nain hopis selesai dapoto Tuhanmu, nasana kurang sai puan tusi. Tuhamodai napa unduk rohamu, asat piur sasude bogasmi, aku Tuhanmu tu iyo hatana, sai bangas wahon mabagabagana. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami boleh memulai hidup kami pada hari ini. Ya Allah Tuhan kami, sabda firman Tuhan mengingatkan kami, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepadanya. Bahwa setiap orang yang bergantung dan mengandalkan Engkau tidak berkekurangan dalam kehidupannya. Dalam keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan akal berpikir kami, hari ini kami diingatkan untuk memohon dan menerima hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, segala sesuatu perjalanan hidup kami akan dituntun, diberi pengetahuan, dan dituntun untuk menjalani hari-hari kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami mau bekerja dan melakukan apapun dengan hikmat Tuhan. Maka dengan pertolongan Tuhan, apapun Tuhan harapan kami, kerinduan hati kami akan memperolehnya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.